Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Indah Triana dari C. Di sini saya akan membuat sebuah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perspektif syariah. Nah, di sini saya akan membawakan tema yakni mengenai globalisasi dalam manajemen syariah. Langsung saja ya, next untuk slide selanjutnya tentang pengertian globalisasi. Jadi di sini tuh kata globalisasi itu sebenarnya merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris, globalization. Kata globalization sendiri sebenarnya berasal dari kata global yang berarti universal atau mendunia yang mendapat imbuhan globalization yang bisa dimaknai sebagai proses. Jadi dari asal mula katanya globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru, baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, maupun teknologi secara mendunia. Nah, di sini juga ada pengertian menurut Spitzer, globalisasi merupakan penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia dan ekspansi hubungan yang melintasi benua. Proses tersebut bisa menciptakan organisasi kehidupan sosial pada skala global, serta pertumbuhan sebuah kesadaran global bersama. Di sini juga ada menurut ulama besar dunia dari Yusuf Al-Qaradawi, globalisasi merupakan aktivitas yang menjadikan segala sesuatu berskala internasional, hilangkan batas-batas negara dalam interaksi ekonomi. Globalisasi perspektif Yusuf Al-Qaradawi ini adalah upaya melenyapkan dinding dan jarak antara satu bangsa dengan bangsa lain dan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, sehingga semuanya menjadi dekat dengan kebudayaan dunia, pasar dunia, dan keluarga dunia. Di sini juga ada globalisasi dalam perspektif Islam. Itu dibagi menjadi dua, yaitu globalisasi dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang di sini itu yang pertama ada globalisasi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal untha waja'alnakum sa'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Mengetahui. Di sini yang kedua itu globalisasi dalam Al-Hadis. Globalisasi dalam hadis dapat dilihat pada hadis berikut ini yang berbunyi, tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas non-Arab dan bagi orang non-Arab atas orang Arab dan yang berkulit merah atas yang berkulit hitam dan yang hitam atas yang merah kecuali dengan ketakwaannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas itu mengandung arti bahwa globalisasi dalam Islam tidak mengenal diskriminasi karena dalam Islam tidak ada kelebihan suatu suku bangsa atau suku bangsa lain, jadi semuanya itu sama rata, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, sehingga dalam berinteraksi secara global, khususnya dalam interaksi perdagangan nasional, Islam menganjurkan untuk tidak diskriminatif. Di sini juga ada pengertian manajemen Islam atau syariah. Manajemen sendiri itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Jadi ada pengertian manajemen menurut para ahli. Di sini ada Henry Fayol. Pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, organisasian, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian manajemen adalah mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi artinya manajemen adalah sebuah kata benda yang menggambarkan upaya tentang pengelolaan. Seperti di sini juga ada manajemen bagian dari syariat Islam. Menurut S. Mahmud Al-Hawari, manajemen adalah
mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Menurut Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Profesor Kiai Haji Ali Yafi, dalam Islam, manajemen dipandang sebagai perwujudan amal soleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama. Jadi secara umum, manajemen syariah adalah suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Di sini juga terdapat dampak ya, pasti ada dampak positif juga ada dampak negatif. Di sini ada dampak positif globalisasi. Yang pertama itu memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi, baik itu berkenaan dengan ilmu pengetahuan, sosial maupun informasi lain yang bersifat positif. Yang kedua itu komunikasi semakin mudah dan cepat. Yang ketiga memicu berkembangnya ilmu dan teknologi secara pesat. Dengan era globalisasi sekarang ini banyak antara negara melakukan kajian sama di bidang iptek dan selain itu melakukan kerjasama antara pelajar dari berbagai negara. Yang keempat itu melalui kerjasama antar investasi antar negara akan membangun perekonomian masing-masing negara dan tentunya akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri tentang globalisasi itu, yang pertama, dengan kemudahan akses informasi, jadikan tidak terkendalinya informasi itu sendiri, karena bagaimanapun juga tidak semua informasi memiliki nilai positif, dan jika informasi yang masuk memiliki sisi negatif, tanpa adanya filter, maka itulah salah satu contoh sisi negatif dari globalisasi sendiri. Nah, yang kedua itu, kehilangan jati diri bangsa. Dengan pertukaran informasi yang mudah dan cepat melalui berbagai media, acap kali masyarakat suatu bangsa lupa akan kebudayaannya sendiri karena menganggap kebudayaan luar memiliki nilai lebih. Padahal tidak semua budaya luar selaras dengan budaya sendiri atau budaya yang ada di dalam negeri. Yang ketiga itu, dengan berkembangnya teknologi, makin hari manusia semakin dimanja dengan fasilitas yang serba komplit sehingga memunculkan sikap individualis atau sendiri-sendiri. Yang keempat itu terbentuknya pola hidup konsumtif. Banyak kita temukan perilaku seseorang yang membeli sesuatu bukan karena kebutuhan akan tetapi karena alasan-alasan lain, di mana itu terjadi karena perubahan sosial yang diakibatkan dari globalisasi itu sendiri. Nah, di sini ada sikap muslim terhadap globalisasi. Pertama itu kekuatan akidah. Secara istilah terminologi, akidah yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa dan menjadi tentram karenanya sehingga menjadi suatu keyakinan yang keguguran yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang menyakitinya. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kekuatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami sebagai hasil statis kegiatan ilmu hukum dan teori. Nah, ilmu pengetahuan adalah sebuah proses, sebuah kegiatan, dan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang. Sehingga dalam ilmu pengetahuan sering muncul sikap kritis yang ingin melakukan terus kebenaran yang telah dilakukan. Baik untuk sikap muslim terhadap globalisasi yang selanjutnya itu tentang kekuatan ukhuwah dan sinergi. Jadi ukhuwah di sini itu melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakawanan sosial. Ukhuwah antara umat Islam akan terwujud tanpa silaturahmi. Komunitas muslim tidak akan diperhitungkan jika tidak memperhatikan dan membangun jaringan silaturahmi satu dengan yang lain. Seperti itu. Next, selanjutnya tentang prinsip-prinsip syariah Islam dalam menghadapi globalisasi. Nah, yang pertama itu tauhid, keesaan dan kedaulatan Allah. Konsep ini menuntut adanya kepatuhan terhadap aturan-aturan yang Allah tanpa syarat. Dalam konsep ini, eksistensi manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah yang akan berimplikasi pada aktivitas ekonomi yang tidak ada diskriminasi. Nah, yang kedua mengenai keadilan. Hal ini penting karena keadilan menjadi suatu titik tolak dalam membangun kesejahteraan hidup. Dari sini akan muncul kedinamisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu tentang tanggung jawab. Dalam prinsip ekonomi Islam,
Setiap pelaku ekonomi harus bertanggung jawab, baik dari sisi ekses atau akibat, ataupun aktivitas kepada diri sendiri dan masyarakat ataupun bangsa. Demikian juga tidak diperbolehkan terjadi kerusakan ekologi sebagai akibat manfaat teknologi yang berlebihan. Prinsip ini muncul dalam rangka melakukan dan solusi atas banyaknya kekurangan yang terdapat dalam ekonomi kapitalis. Di sini juga kesimpulan yang akan saya sampaikan mengenai globalisasi, yakni globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, ilmu komunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Jadi hal ini menjadikan tantangan besar atau problem besar bagi masyarakat, khususnya umat Islam di dunia. Manajemen yang tepat harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, harus terstruktur, harus sesuai dengan tuntunan. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Manajemen yang tepat sesuai dengan ajaran Islam yaitu berpedoman pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta berprinsip pada ketegakan tauhid, keadilan, dan tanggung jawab. Thanks, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.